Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anandia Sondaru Pungkasan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar dari diftong dan digraf pada fonologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dasar dari fonologi. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah diftong. Diftong adalah dua huruf vokal yang diucapkan sekaligus. Yang terdapat dalam huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya pada huruf A dan U pada kata kerbau. Lalu ada huruf A dan I pada kata santai. Kita dapat merasakan perubahan warna bunyi huruf A dan U pada kata kerbau ke arah bunyi semivokal W. Dan apabila kita lafalkan menjadi kerbau. Sementara itu, gabungan vokal A dan U pada kata mau bukan diftong karena menghasilkan dua bunyi. Mau. Gabungan vokal disebut diftong apabila masih berada dalam satu suku kata yang sama. Sebaliknya, jika sudah berada dalam suku kata yang berbeda, maka gabungan vokal tersebut tidak dapat disebut sebagai diftong. Kemudian, materi yang terakhir adalah digraf. Digraf adalah dua huruf konsonan yang diucapkan sekaligus untuk melambangkan satu bunyi. Yang terdapat dalam huruf konsonan adalah huruf selain huruf vokal. Kalau tadi huruf vokal adalah A, I, U, E, dan O, huruf konsonan B, C, D, G, dan seterusnya. Contoh kata pada digraf yaitu nangis. Dalam kata nangis terdapat dua huruf konsonan yang saling berdekatan. Huruf tersebut adalah N dan G. Apabila dibaca atau kita lafalkan, terdapat sedikit bengungan dalam huruf N dan G. Nangis, N dan G, eng. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Aulia. Di sini saya akan membahas tentang pemenggalan kata dan suku kata. Sebelumnya, apa itu pemenggalan kata? Pemenggalan kata merupakan pemisahan huruf atau kelompok huruf dari kata. Sebelum melakukan pemenggalan kata, yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu membedakan huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal yaitu terdiri dari A, I, U, E, O, sedangkan huruf konsonan yaitu selain dari huruf vokal. Lalu, apa itu suku kata? Suku kata disebut juga dengan silabel. Contoh, pada kata pagi dan rumah, penyukuan menjadi pagi dan rumah. Jumlah suku kata masing-masing terdiri dari dua jumlah suku kata. Contoh dari penyukuan dan pemenggalan kata. Kata caplok, pemenggalannya jadi caplok, penyukuannya jadi caplok. Kata April, pemenggalannya jadi April, penyukuannya jadi April. Kata dua, pemenggalannya jadi dua, penyukuannya jadi dua. Kata dia, pemenggalannya jadi dia, penyukuannya jadi dia. Kata saya, pemenggalannya jadi saya, penyukuannya jadi saya. Dan kata dagang, pemenggalannya jadi dagang, penyukuannya jadi dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Danisa Emalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenggalan kata pada kata dasar. Apa itu pemenggalan kata pada kata dasar? Pemenggalan kata pada kata dasar biasanya berpegangan pada prinsip ortografis atau menurut ejaan yang benar. Kata-katanya tidak berbelit-belit. Contohnya, buah dan main. Pemenggalannya sudah tepat. Misalnya asas, asas. A itu 1 fonem dan sas itu sampai 3 fonem. Seperti kompleks, kita penggalnya asas bukan as-as. Pemenggalan kata mempunyai beberapa contoh. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 contoh pemenggalan kata dasar tersebut. Yang pertama, pemenggalan kata yang mengandung huruf-huruf vokal yang berurutan dan berada di tengah. Jadi, jika kita menemukan huruf vokal yang berurutan dan berada di tengah, nah, yang dipenggal itu di antara 2 huruf vokal itu tersebut. Contohnya buah, bu dan a. Huruf u dan a itu berada di tengah dan berurutan, maka itu yang dipenggal. Contoh lainnya adalah main. Huruf a dan i itu berada di tengah dan berurutan, maka itu yang akan dipenggal. Kedua, pemenggalan kata dasar yang terdiri atas 1 huruf vokal, jadi penggal huruf vokalnya itu di akhir atau akhiran i. Contohnya dia, dia. Di dalam kata dasar dia terdapat 1 huruf vokal yaitu a dan itu berada di akhir, maka itu yang akan dipenggal. Contoh akhiran i yaitu melukai, melukai. Di dalam kata dasar melukai terdapat 1 huruf vokal yaitu i dan itu berada di akhir, maka itu yang akan dipenggal. Ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara 2 huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contohnya, bapak, bapak. Nah, di sini ada 2 huruf vokal yaitu a sesudah b dan a sesudah p. Dan ada 2 huruf konsonan b dan p. Nah, dipenggalnya di mana? Dipenggalnya sebelum huruf konsonan p dan berada di tengah, maka itu yang akan dipenggal. Contoh lainnya adalah lawan, lawan. Nah, di sini ada 2 huruf vokal yaitu a sesudah l dan a sesudah w. Dan terdapat 2 huruf konsonan l dan w. Nah, dipenggalnya di mana? Dipenggalnya sebelum huruf konsonan w dan itu berada di tengah, maka itu yang dipenggal. Keempat, jika di tengah kata dasar terdapat 2 huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contohnya April, April. Huruf konsonan P dan R itu berurutan dan berada di tengah, maka itu yang akan dipenggal. Contoh lainnya yaitu mandi, mandi. Huruf konsonan N dan I itu berurutan dan berada di tengah, maka itu yang akan dipenggal. Kelima atau yang terakhir yaitu jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan huruf konsonan kedua. Contohnya ultra, ultra. Ul melambangkan satu bunyi. Huruf konsonan yang pertama yaitu L dan huruf konsonan yang kedua yaitu TR dan berada di tengah, maka itu yang akan dipenggal. Contoh lainnya adalah bentrok, bentrok. Ben melambangkan satu bunyi. Huruf konsonan pertama yaitu N dan huruf konsonan yang kedua yaitu TR dan berada di tengah, maka itu yang akan dipenggal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Apriliani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pemenggalan kata dan suku kata. Nah, seperti yang telah tadi dijelaskan oleh teman saya mengenai pemenggalan kata dan suku kata, pemenggalan kata dan suku kata ini terbagi menjadi dua. Ada pemenggalan kata dasar dan ada pemenggalan kata kompleks atau jadian. Nah, pemenggalan kata dasar ini memegang prinsip ortografis atau di dalamnya tidak terdapat kata-kata yang berbelit-belit. Beda halnya dengan pemenggalan kata jadian atau kompleks yang di dalamnya memegang prinsip gramatikal yang berarti kata di dalamnya ini berbelit-belit. Oke, langsung saja ya klasifikasi pemenggalan kata dan suku kata. Nah, yang pertama ini ada pemenggalan kata yang tengahnya terdapat gabungan huruf konsonan atau digraf yang mewakili fonem tunggal dilakukan dengan tetap mempertahankan kesatuan digraf tersebut. Nah, maksudnya di sini jika kita menemui kata dasar yang di dalamnya terdapat huruf gabungan konsonan atau digraf, maka pemenggalan katanya itu dengan cara mempertahankan kesatuan huruf konsonan atau digraf tersebut. Contoh, kata dasar akhlak. Nah, kata dasar akhlak ini di dalamnya terdapat huruf digraf yaitu KH, maka pemenggalan katanya menjadi akhlak. Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya yaitu pemenggalan kata yang mengandung bentuk trans. Nah, jika trans diikuti bentuk bebas, pemenggalannya dilakukan dengan memisahkan trans sebagai bentuk yang utuh dan bagian lainnya dipenggal kata dasar. Nah, jika kita menemui kata dasar yang di dalamnya mengandung kata trans, maka pemenggalannya dilakukan dengan cara memisahkan kata trans dengan kata dasar lainnya. Contohnya yaitu kata dasar transmigrasi, maka pemenggalan katanya menjadi transmigrasi. Contoh lainnya yaitu kata dasar transfusi, maka pemenggalan katanya menjadi transfusi. Selanjutnya yaitu pemenggalan unsur serapan asing yang berakhiran isme. Nah, pemenggalan unsur serapan asing yang berakhiran isme yang didahului oleh huruf vokal, maka pemenggalan katanya dilakukan setelah huruf vokal tersebut. Contohnya yaitu kata dasar egoisme, maka pemenggalan katanya menjadi egoisme. Contoh lainnya yaitu Hinduisme, maka pemenggalan katanya menjadi Hinduisme. Sudah jelas ya? Baik, langsung saja yang kedua yaitu pemenggalan kata jadian atau kata kompleks. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa pemenggalan kata jadian atau kata kompleks ini berpegang pada unsur gramatikal atau kata-kata yang di dalamnya berbelit-belit. Nah, maksud berbelit-belit ini di dalamnya terdapat kata imbuhan dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu dari pemenggalan kata jadian atau kata kompleks, yaitu awalan dan akhiran diperlakukan sebagai satuan terpisah. Nah, maksudnya di sini apabila kita menemui kata yang di dalamnya terdapat imbuhan atau akhiran, maka pemenggalan katanya dilakukan secara terpisah. Contohnya yaitu kata berasas, maka pemenggalannya menjadi berasas. Contoh lainnya yaitu hitungan, maka pemenggalannya menjadi hitungan. Sudah jelas ya? Yang kedua, dari pemenggalan kata jadian atau kata kompleks ini adalah bentuk gabungan dipenggal lebih dahulu atas satuan-satuannya. Nah, maksudnya di sini apabila kita menemui kata gabungan, maka terlebih dahulu kita memisahkan kata gabungan tersebut. Contohnya yaitu kata bagaimana, maka terlebih dahulu kita memisahkan kata bagai dan mana, baru kita penggal menjadi bagaimana. Contoh lainnya yaitu serbaguna. Nah, kita pisahkan dulu kata gabungannya menjadi serba dan guna. Setelah itu kita penggal menjadi serbaguna. Oke, sudah cukup ya. Semoga jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Jadi, seru kan belajar bahasa itu?
Ini hanyalah sebagian ilmu yang kita pelajari di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini akan menjadikan kita terampil dan mempunyai kompetensi di bidang bahasa, sastra, dan budaya. Jadi, mari gabung bersama kami di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Tangerang.